Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ringinanom tahun anggaran 2025. Transparansi adalah kunci kepercayaan, dan akuntabilitas adalah bukti tanggung jawab. Paparan ini mencakup realisasi pendapatan desa, belanja di bidang pembangunan maupun pemberdayaan, serta pembiayaan yang telah kita laksanakan. Harapan kami, laporan ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi menjadi bahan evaluasi bersama untuk Ringinanom yang lebih baik di tahun-tahun mendatang. Detail realisasi APBD Ringinanom tahun anggaran 2025. Secara keseluruhan, pendapatan Desa Ringinanom pada tahun 2025 mencapai target yang direncanakan. Berikut adalah rincian utamanya. Kami melaporkan bahwa total pendapatan desa mencapai Rp1.449.519.997, atau berkurang 7,29% dari target penetapan awal. Dari beberapa pos sumber pendapatan, ada yang tetap tidak berubah dan ada beberapa sumber pendapatan yang nominalnya bertambah dan ada yang mengalami pengurangan atau pembatalan. Berkurangnya nominal anggaran yang paling signifikan, yaitu pada pos pendapatan dari sumber bantuan keuangan APBD Provinsi, yang semula ditarget sebesar Rp150 juta untuk pengaspalan jalan. Perlu kami informasikan bahwa anggaran untuk kegiatan tersebut tidak dapat terrealisasi atau dibatalkan pembayarannya dari pemerintah daerah. Hal ini disebabkan adanya kebijakan refocusing anggaran di tingkat nasional yang dialihkan untuk kepentingan darurat negara yang lebih besar. Pembatalan dari pusat ini berada di luar kendali wewenang desa. Sebagai langkah solutif, kami telah mencatat program ini sebagai prioritas utama untuk diusulkan kembali melalui sumber pendanaan lain atau diajukan lagi pada Musrenbangdes tahun depan dengan penyesuaian regulasi yang baru. Kami tetap berkomitmen mencari celah anggaran lain agar pembangunan yang tertunda ini tetap bisa terwujud. Jika tadi kita sudah melihat dari mana uang kita berasal, sekarang saya akan menjabarkan bagaimana uang tersebut bekerja. Pada tahun anggaran 2025, pemerintah Desa Ringinanom mengedepankan prinsip belanja berkualitas, di mana setiap rupiah harus memiliki output yang nyata dan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Total belanja Desa Ringinanom di tahun 2025 yang terrealisasi mencapai Rp1.388.510.182, yang secara persentase menyerap 95,7% dari total anggaran pendapatan. Berikut rincian realisasi belanja Desa Ringinanom tahun 2025. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Pertama, terkait bidang penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran ini bukan sekadar untuk gaji perangkat desa, melainkan untuk memastikan roda pelayanan di balai desa tetap berputar selama 24 jam jika diperlukan. Tahun ini kita telah mengalokasikan untuk insentif BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa, insentif RT dan RW sebagai ujung tombak informasi, serta pemeliharaan sistem administrasi desa digital. Tujuannya penyampaian informasi secara digital lebih cepat, sistematis dan akurat serta agar urusan surat menyurat warga Ringinanom lebih cepat, transparan, dan tidak berbelit-belit. Pemanfaatan dana operasional 3%. Sesuai dengan regulasi penggunaan dana operasional pemerintah desa, maksimal 3%, pemanfaatan dana ini diarahkan pada subkegiatan dukungan kegiatan seremonial dan kemasyarakatan. Penggunaan dana ini bersifat mendesak dan strategis untuk memastikan kehadiran pemerintah desa di tengah masyarakat dalam momen hari besar nasional, guna mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif, harmonis, dan produktif. Kegiatan Jalan Sehat dipilih sebagai sarana kemasyarakatan yang inklusif, melibatkan seluruh lapisan usia, dan mampu mencairkan sekat-sekat sosial. Mengingat pentingnya menjaga stabilitas dan kerukunan warga melalui kegiatan ini, maka diperlukan dukungan operasional pemerintah desa yang responsif. Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan momentum krusial untuk memperkuat semangat nasionalisme dan mempererat tali silaturahmi antar warga. Di tingkat desa, keharmonisan sosial adalah aset utama pembangunan. Bidang pembangunan desa. Dalam pos bidang pelaksanaan pembangunan desa, anggaran biasanya dipecah menjadi beberapa subbidang yang menyentuh langsung kehidupan fisik dan lingkungan masyarakat, meliputi bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan tata ruang, dan bidang kawasan pemukiman. Subbidang pendidikan. Pembangunan tidak hanya soal jalan, tapi juga rumah bagi ilmu pengetahuan. Pada subbidang pendidikan, tahun 2025 kemarin memprioritaskan kegiatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini atau PAUD milik desa,
dan pelatihan pendidikan keterampilan bagi masyarakat. Pemerintah Desa Ringinanom menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya milik anak sekolah, tapi milik seluruh warga yang ingin maju. Memasukkan pelatihan konten kreator ke dalam subbidang pendidikan menunjukkan bahwa pemerintah desa memahami kebutuhan zaman. Keterampilan digital adalah literasi baru. Kami tidak ingin pemuda-pemudi Ringinanom hanya menjadi penonton di media sosial, tetapi menjadi pemain yang mampu menghasilkan pendapatan. Subbidang kesehatan. Tujuan utama dari alokasi anggaran Posyandu tahun 2025 adalah memastikan tidak ada anak di Desa Ringinanom yang mengalami gagal tumbuh atau stunting. Kita menyadari bahwa pembangunan fisik akan sia-sia jika generasi penerusnya tidak sehat. Oleh karena itu, anggaran telah kami realisasikan untuk pemberian makanan tambahan, PMT, yang bergizi dan berbasis pangan lokal, bukan sekadar makanan instan. Subbidang pekerjaan umum dan tata ruang. Tahun 2025, fokus pembangunan desa kita adalah pada manajemen air dan perlindungan infrastruktur. Dua kegiatan utama yang telah kita selesaikan adalah pembangunan senderan irigasi dan drainase jalan desa. Dengan dinding irigasi yang permanen dan kokoh, kita mencegah terjadinya pendangkalan saluran akibat erosi tanah. Ini adalah bentuk dukungan nyata pemerintah desa terhadap para petani kita, agar produktivitas panen tetap terjaga dan risiko konflik pembagian air saat musim kemarau dapat kita minimalisir. Kedua, kita telah merealisasikan pembangunan drainase jalan. Pembangunan drainase ini bertujuan untuk mengalirkan air hujan secara cepat menuju pembuangan akhir, sehingga tidak ada lagi air yang meluap ke badan jalan maupun ke halaman rumah warga. Selain membuat lingkungan lebih rapi dan bersih, drainase ini adalah investasi kita untuk memperpanjang umur manfaat jalan desa, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan biaya perbaikan jalan terlalu sering. Subbidang kawasan pemukiman. Di bagian ini, kita berbicara tentang martabat dan hak dasar setiap warga Ringinanom, yaitu hak untuk tinggal di rumah yang layak, aman, dan sehat. Pemerintah desa telah merealisasikan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, RTLH, bagi rumah warga yang kondisi tempat tinggalnya kurang layak. Fokus utama bantuan ini adalah perbaikan pada komponen struktur paling krusial, yaitu atap, lantai, dan dinding. Tujuannya jelas, agar tidak ada lagi warga kita yang merasa was-was saat hujan deras karena atap yang bocor atau kayu penyangga yang sudah keropos. Rumah yang kering dan memiliki sirkulasi udara yang baik adalah kunci utama kesehatan keluarga. Bidang pembinaan kemasyarakatan. Bidang pembinaan kemasyarakatan adalah ruh dari kerukunan warga. Di sini, anggaran tidak lagi berbicara tentang semen atau aspal, melainkan tentang harmoni, semangat kepemudaan, dan penguatan lembaga desa. Subbidang ketentraman dan ketertiban, Linmas Keamanan. Keamanan adalah fondasi dari segala aktivitas kita. Di tahun 2025, kita telah mengalokasikan anggaran untuk penguatan operasional satuan Linmas Desa. Subbidang kepemudaan dan olahraga. Pada subbidang ini kegiatan yang dilaksanakan yaitu rehabilitasi lapangan desa, berupa perbaikan infrastruktur lapangan seperti talut, perataan lapangan, atribut lapangan, dan sistem penyiraman rumput. Olahraga sangat penting, karena lapangan bukan sekadar tempat olahraga, melainkan pusat interaksi sosial dan simbol kebanggaan desa. Kami berharap, dengan lapangan yang kini jauh lebih layak dan bagus, para pemuda Ringinanom semakin termotivasi untuk melakukan kegiatan positif. Lapangan ini adalah milik bersama, maka kami mengajak seluruh warga, terutama rekan-rekan Karang Taruna, untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan merawat fasilitas yang sudah kita bangun dengan biaya yang tidak sedikit ini. Subbidang kelembagaan masyarakat. Kita semua menyadari bahwa kesejahteraan desa dimulai dari kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, APBDes 2025 konsisten mendukung kegiatan rutin bulanan PKK. Anggaran ini bukan sekadar untuk pertemuan formal, melainkan sebagai mesin penggerak 10 program pokok PKK yang menyentuh langsung aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rumah tangga di Desa Ringinanom. Bidang pemberdayaan masyarakat. Bidang pemberdayaan masyarakat merupakan investasi jangka panjang desa yang bertujuan untuk mengubah masyarakat dari objek pembangunan menjadi subjek yang mandiri secara ekonomi dan sosial. Melalui subbidang koperasi dan UMKM, kita telah menyelenggarakan Expo yang menjadi panggung utama bagi para pelaku usaha kecil kita. Fokus utama kita adalah produk makanan, camilan, dan berbagai olahan pangan khas Ringinanom.
Kita ingin menunjukkan bahwa Ringinanum bukan hanya penonton di pasar ekonomi, tapi kita adalah produsen. Produk seperti yang khas Ringinanum dan kerupuk rambak yang banyak dikembangkan di Ringinanum, yang selama ini hanya dijual di lingkup tetangga, kini kita kurasi dan kita tampilkan secara profesional dalam expo tersebut. Kami percaya bahwa ekonomi desa akan kuat jika kita mencintai dan membeli produk tetangga sendiri. Expo ini hanyalah awal. Kedepan, pemerintah desa melalui BUMDes akan terus mengawal agar produk-produk makanan khas Ringinanum ini terus naik kelas dan menjadi kebanggaan kita semua. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Sepanjang tahun anggaran 2025, melalui Subbidang Keadaan Mendesak, kami telah merealisasikan program BLT Kemiskinan Ekstrim. Program ini merupakan bentuk kepedulian dan intervensi langsung pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga yang berada dalam kategori ekonomi paling rentan. Kami ingin memastikan bahwa di Desa Ringinanum, hak untuk pemenuhan kebutuhan pangan pokok tetap terjamin bagi setiap keluarga. Dapat kami laporkan secara transparan bahwa bantuan ini diberikan kepada 10 keluarga penerima manfaat, KPM, yang telah melalui proses verifikasi dan validasi yang sangat ketat melalui Musyawarah Desa Khusus, Musdesus. Setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan. Total selama 1 tahun anggaran, kami telah menyalurkan dana sebesar Rp36 juta dari sumber dana desa secara tunai dan tepat waktu setiap bulannya. Penyaluran ini kami pastikan berjalan lancar tanpa ada potongan sepeser pun. Bagian terakhir dari laporan keuangan ini adalah pos pembiayaan. Bagian ini sangat penting untuk dipahami karena disinilah kita melihat bagaimana pemerintah desa mengelola surplus atau sisa anggaran agar tetap memberikan manfaat bagi pembangunan desa di masa depan. Rincian realisasi pembiayaan. Pertama, terkait penerimaan pembiayaan. Pada tahun anggaran 2025, kita memiliki penerimaan yang berasal dari Silpa, sisa lebih perhitungan anggaran, tahun 2024. Uang sisa tahun lalu ini tidak hilang, melainkan kita masukkan kembali ke dalam APBDes 2025 untuk mendanai kegiatan yang belum tuntas atau program baru yang mendesak. Hal ini membuktikan bahwa setiap rupiah uang desa tetap tercatat dalam sistem dan digunakan kembali sepenuhnya untuk kepentingan warga Ringinanum. Kedua, terkait pengeluaran pembiayaan. Pada tahun 2025, pemerintah desa melakukan pengalokasian dana untuk penyertaan modal desa ke BUMDes, Ringin Makmur. Pengeluaran ini jangan dilihat sebagai biaya yang hilang, melainkan sebagai investasi. Kita menyuntikkan modal agar BUMDes memiliki kekuatan finansial untuk mengembangkan unit usahanya, seperti unit peternakan atau unit lainnya. Tujuannya adalah agar di tahun-tahun mendatang, BUMDes bisa memberikan pendapatan asli desa yang lebih besar bagi desa kita, sehingga kita tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pusat. Dengan adanya pengaturan pada pos penerimaan dan pengeluaran pembiayaan ini, kami berupaya menjaga agar neraca keuangan Desa Ringinanum tetap sehat dan akuntabel. Kami memastikan bahwa sisa anggaran yang ada dikelola secara produktif dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaannya. Seluruh bidang telah kami paparkan, mulai dari pendapatan, belanja pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, hingga jaring pengaman sosial BLT dan pembiayaan desa. Angka-angka yang kami sajikan adalah bukti nyata dari komitmen kami dalam menjalankan amanah warga Desa Ringinanum. Kami menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Tuhan, namun transparansi adalah janji kami kepada masyarakat. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes 2025 ini kami serahkan kepada forum yang terhormat ini untuk ditelaah dan dievaluasi. Kami siap menerima saran, kritik, dan masukan yang membangun demi Ringinanum yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera di masa depan. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya selama 1 tahun anggaran ini.